Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalingga Oban Hilal, NPM 12051025308. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2 pemrograman komputer dan di sini tuh melalui aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. Nah, di sini aku mulai share screen terlebih dahulu untuk Visual Studio Code-nya. Baik, dimulai dari soal yang pertama mengenai ini tuh mengenai sistem kasir dan loyalitas member. Nah, mungkin aku bakal ngejelasin mulai dari baris pertama itu ada include stdio.h itu sebagai awal library standar untuk input output di kode C ini. Nah, kalau misalnya tanpa ini tuh kita nggak akan bisa menggunakan eh, printf dan scanf. Nah, untuk di sini tuh untuk fungsi utamanya itu ada di int main terus kurung untuk program kita tuh mulai berjalan dan di sini tuh ada deklarasi variabel juga yaitu total belanja, diskon, total akhir dan juga ada member. Nah, terus di bagian inputnya itu, kalau misalnya printf itu tuh nanti akan menampilkan atau kita itu masukin total belanja kita. Terus juga ada status member. Nah, untuk status membernya itu bisa dipilih misal jika satu itu adalah member dan untuk nol itu yang bukan member. Nah, masuk untuk yang bagian nested if-nya atau if bersarang, kita nanti pertama bakal cek kalau misalnya member itu nanti bakal ada eh, titik dua, nah titik dua atau sama dengan itu ada dua. Karena ini tuh ada operator perbandingan. Nah, aku misalnya membernya satu bakal masuk lagi ke untuk total belanja karena dianggap sebagai member. Jika misal lebih dari 500.000 maka akan mendapatkan diskon 0,15. Eh, dan jika tidak di atau di bawah dari 500.000 maka akan mendapat 0,10. Lalu jika tidak dan bukan member tadi di awal maka jika total belanja lebih dari 500 akan mendapatkan diskon 0,05 dan jika tidak akan mendapatkan diskon. Terus nanti untuk di bagian bawah itu total akhirnya itu adalah total belanja dikurangin diskon. Dan itu adalah untuk menghitung total yang harus dibayar setelah dikurangi diskonnya. Untuk terakhir kita bakal menampilkan hasilnya itu untuk ada tulisan persen titik 2F itu artinya kita tampilkan float dengan dua angka di belakang koma. Jadi bakal tetap kelihatan rapi untuk si angkanya sendiri. Oke, mungkin aku sekarang bakal sekalian nge-praktekin juga. Aku bakal eh, run filenya. Untuk di sini. Oke, jadi misal contoh aku bakal masukin untuk belanja itu tuh bentar, aku bakal masukin contohnya itu 750.000. Nah, ini aku tinggal masukin aja. Nah, terus misal ada statusnya member atau bukan, aku mungkin di sini bakal masukin sebagai member ya. Terus diantar lagi. Nah, ini langsung keluar untuk total awalnya itu 750.000. Terus yang tadi ada di titik komanya itu di belakang yang tadi aku sempat mention yang persentase titik 2F. Nah, untuk status member satu, nah besar diskonnya itu 112.500. Nah, terus akhirnya total awal dikurangi tadi besar diskon sehingga total akhir yang harus dibayarnya itu 637.500. Oke. Terus sekarang mungkin lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu mengenai klasifikasi nilai dan validasi input. Oke. Nah, ini untuk awalnya sama kayak tadi stdio titik H. Terus di sini tuh kita bakal memasukkan nilai. Jadi ente nilai untuk printf itu kita bakal masukin nilai dari angka 0 sampai 100. Nah, di sini kalau misal nilai yang kita masukin itu kurang dari 0 atau lebih dari 100 maka nanti akan dikeluarkan sebagai invalid atau tidak valid karena kan yang untuk nilai itu range-nya itu dari 0 sampai 100. Nah, untuk penilaiannya itu jika nilainya lebih atau sama dengan 85 maka akan mendapatkan A, terus lebih eh, atau sama dengan 75 akan mendapatkan grade B, terus lebih atau sama dengan 60 itu mohon maaf kurang atau sama dengan 60 itu grade C dan untuk eh, selain itu jika di bawahnya itu akan dianggap grade D atau tidak lulus. Oke, sekarang aku bakal run code-nya. Oke, nah di sini
Buat contohnya aku bakal masukin nilai 90. Nah, untuk 90 itu di sini tulisan grade-nya itu A. Nah, mungkin sekali lagi aku juga bakal masukin kalau misal nilainya itu di luar angka yang tadi di-mention, misal aku masukin 105, itu bakal keluar input tidak valid. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3 untuk looping. Jadi di sini itu kita harus ngeluarin looping. Tulisannya itu saya belajar bahasa C 5 kali. Nah, di sini untuk strukturnya itu sama tadi untuk awalannya. Tapi mungkin di sini tuh pertama ada I sama dengan 1. Itu sebagai inisialisasi kita mulai dari angka 1. Nah, untuk kedua itu I kurang atau sama dengan 5 itu adalah untuk kondisinya sendiri. Jadi loop akan terus berjalan sama kondisi ini itu benar. Jadi sama I kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ketiga I plus plus itu adalah increment setiap saat satu putaran. I ditambah 1. Jadi I plus plus itu sama dengan I sama dengan I plus 1. Kayak gitu. Nah, terus di sini printf yang bakal dikeluarinnya itu eh, tadi saya belajar bahasa C. Nah, oke, kita bakal langsung run aja. Dan di sini kelihatan ini muncul, aku bakal nge-highlight saya belajar bahasa C itu keluar selama 5 kali. Nah, oke, aku end dulu share screen ya. Oke, baik segitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.